أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا وهو الحي القيوم ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu dalam majlis ilmu, insyaallah diberkahi oleh Allah. Hari Rabu 28 Syawal. Kita telah sampai di ayat yang ke-43 surah Al-Baqarah. Pendek, tapi kalau Imam Qurtubi menjelaskan ada 30 poin tentang ayat 6 pendek. Kalau Ibnu Katsir satu paragraf saja selesai. Saking banyaknya yang bisa diambil hikmah atau ilmu makna dari ayat yang pendek. Salam dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, jadikan salawat kami sebagai asbab bisa menziarahi Nabi ketika di dunia, di akhirat bisa melihat Rasulullah, bahkan di surga Firdaus bisa menemani beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa dan, berarti kalau dan masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, karena itu pesan Allah kepada Bani Israel dan juga pesan untuk awak. Dan aqimu itu perintah dari aqama yuqimu aqim. Kalau satu orang aqim, dirikanlah. Kalau berdua aqima, kalau banyak aqimu, dirikanlah oleh kalian as-salah, salat. Wa atu, wa dan atu, berikanlah, tunaikanlah oleh kalian az-zakah, zakat. Wa dan irka'u, kanonnya disambung warka'u. Jadi alifnya hamzah disebut, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu bersambung. Awalnya irka'u jadi warka'u. Jadi hilang hamzah tadi. Ada yang harus dibaca misalnya. Wal Islam, i-nya itu harus dibaca. Enggak wal aslam dah. Waslam dah, tapi wal wa Islam, i. Itu hamzah. Pembahasan tentang hamzah dalam cara membaca. Warka'u, rukuklah kalian. Rukuklah kalian. Ma'a, bersama ar-raqi'ina, orang-orang yang ruku. Kalau satu raqi', kalau dua raqi'ani, kalau banyak raqi'una atau raqi'ina. Dan dirikanlah oleh kalian salat, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kalau dalam terjemahan selesai teman. Tapi bagaimana ahli tafsir menjelaskannya? Kita lihat dulu yang pertama dari kitab Al-Quran, Tafsir Quranil Azim.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan, qala Muqatil qaulullah ta'ala li ahli kitab aqimus salah. Menurut Muqatil bahwa firman Allah Ta'ala aqimus salah itu maknanya amarahum ay yusallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirikanlah oleh kalian salat, artinya salatlah kalian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat bukan hal yang baru, karena umat-umat terdahulu pun ada juga yang salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, itu ungkapan siapa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Ungkapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna salati, berarti Nabi Ibrahim juga sudah salat jauh sebelum Bani Israel. Kan Bani Israel Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim tentu sudah mengikuti kakeknya. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada salat, ibadah-ibadah salat. Nah, jadi wahai Bani Israel yang ada waktu itu di Madinah, kalian sholat juga lah sama dengan Nabi, karena sudah ada Nabi Muhammad SAW. Wa tuz zakah amarahum ayyutuz zakah ay yadfa'unahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah zakat. Biasanya zakat dikelola oleh kalian saja. Sekarang zakat kalian serahin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah ada Nabi diutus oleh Allah, berarti Nabi yang sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga sekarang mau zakat ke pengurus baru lah gitu, yang resmi, yang sah lah ya. Karena sudah diutus yang baru. Warka'u ma'ar raki'in. Amarahum ayyarka'u ma'ar raki'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan oleh Allah agar ruku bersama orang-orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kunu ma'ahum wa minhum. Allah berfirman, jadilah kalian, adalah kalian bersama mereka, ikutlah sama mereka, jadilah di antara mereka. Dah jadi orang muslim yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam Muqatil. Wa qala Ali bin Talhah dari Ibnu Abbas, yakni bizakati ta'atallahi wal ikhlas, yaitu tunaikanlah zakat karena bentuk ketaatan kepada Allah dan lakukan ikhlas. Jadi memang pertama dalam bentuk ketaatan, yang kedua pastikan yang kita lakukan ikhlas. Masih juga dari Ibnu Abbas dikutip oleh Ikrimah, wa atuz zakah itu maksudnya ma yujabuz zakah, apa yang wajib baginya zakat. Kalau yang tidak wajib ya jangan. Ketika sudah sampai dari batas wajib, sudah ada nisabnya, sudah haul setahun masanya, batas minimalnya sudah, itu berzakatlah. Warka'u ma'ar raki'in ay wa kunu ma'al mu'minina fi ahsani a'malihim. Jadilah kalian bersama orang-orang yang beriman. Jadi bersama-sama. Makanya judul temanya pagi ini bersama-sama berbuat baik. Jadi warka'u ma'ar raki'in itu jangan sendiri-sendiri. Kalau berbuat baik bersama-sama, ahsana a'malihim, itu makna yang pertama. Wa min akhassi zalika wa akmalihi as-salah. Ibadah yang khusus karena disebut kata-kata ruku. Apa kebaikan atau berbuat baik yang dilakukan bersama-sama? Akhasuhum wa akmaluhu as-salah. Salat. Kebaikan yang paling mulia itu kan as-salah. Ini diantara dalil yang mengatakan, yang mengecehan salat berjamaah itu wajib. Karena apa? Warka'u, ruku'lah kalian, perintah bersama orang-orang yang ruku'. Di mana orang yang ruku' yang banyak? Ya di surau, di musaji, di musala. Maka kewajiban berjamaah, ini dasarnya. Kenapa ada yang mengatakan berpendapat wajib? Ini dasarnya. Ini wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayah
ala wujubil jamaah. Inilah dalil mayoritas kebanyakan ulama mengambil dalil ini, berdalil dengan ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, akan ala wujubil jamaah, akan wajibnya berjamaah. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir cuma segitu. Tapi dalam kitab Imam Qurtubi, tafsir Jami' lil Ahkamil Quran, itu kita lihat diurai lebih panjang. Karena berkaitan juga dengan dijelaskan di sini bagaimana kriteria ruku, karena disebut ruku warka'u ma'ar raki'in. Jadi ruku yang sebenarnya itu seperti apa? Dijelaskan di situ. Nah, kita lihat dulu. Yang dari yang pertama, aqimus shalah. Makna yang pertama dari 30 sampai makna mungkin sebenarnya kita jelaskan pagi kini. Kita pilih yang berkenaan langsung dengan ayat ini. Pertama, qauluhu ta'ala aqimus shalah. Ini perintah. Amarahu amrun ma'nahul wujub. Ini perintah. Jadi masalah salat, karena ini juga jadi pesan untuk awak. Pesan untuk mendirikan salat itu tidak ada tawar-menawar. Jadi semakin kita mementingkan salat, maka Allah pun akan melirik kita. Anan terpikir kok salat kini selesai subuh, zuhurnya baabe kok, asarnya di ma kok, maghribnya di ma. Aqimus shalah. Kalau kita lah sampai memerhatikan itu, kehidupan kita diisi dengan salat fikiran awak, nah, itulah orang yang mendirikan salat. Karena kita lah mementingkan sesuatu yang memang betul-betul penting. Kalau ibadah lain kan bisa tidak sanggup bawa kan tidak masalah. Puasa, tidak sanggup puasa, kan bisa diganti, diqadha di hari lain. Bahkan bisa dibayar fidyah saja bagi yang memang tidak mampu orang tua. Tapi kalau sekiranya sholat kan tidak ada. Tidak bisa tagak duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Kalau lalu itu dah jadi ya. Ya kalau lalu itu dah jadi salat, berbaring. Posisinya posisi lalu atau gitu. Posisi lalu nelentang awak menghadap kiblat atau miring ke kanan. Ale tidak bisa juga isyarat. Bahkan di dalam perjalanan pun sholat diberi lo keringanan. Ada yang penting kerajuan, walaupun ada keringanan, misalnya di jamak lah, di qasar, kan keringanan. Tapi tetap sholat harus didirikan. Kalau zakat kan bisa aja, kalau tidak senisab, kalau tidak belum sehaul, haji pun begitu. Tapi kalau sholat apapun harus sholat. Bahkan lah meninggal pun harus disolatkan juga. Jadi aqimus shalah wujub wala khilafi. Tidak ada perdebatan tentang wajibnya salat. Bahkan ini adalah ibadah yang utama. Jadi iqamah salat. Tapi pastikan iqamah memang harus kita dirikan. Gerakannya, bacaannya harus selalu kita perhatikan. Bahkan kekhusyuannya. Beko kajiannya itu 2 ayat setelah tentang bahwa betul salat itu berat. Wa atuz zakah, kemudian tunaikan zakat. Perintah juga karena sama selevel ya, aqimus shalah wa atuz zakah, didirikan zakat. Nah, sekarang apa itu zakat? Tunaikan zakat. Apa itu zakat? Az-zakah nama wa zada. Idza nama wa zada. Jadi zakat sesuatu zakat itu artinya tumbuh, berkembang, bertambah. Jadi kalau nio bertambah, zakat. Perhatikan zakatnya. Nio berkembang, nio bertambahnya zakat. Zakat zar'u wal malu yazku. Tumbuh-tumbuhan kalau diagihan ke orang zakat. Petang bo kau orang pakai cian namanya ndak ya. Ambo sharing berseboy paika. Batanyolah tentang mangga di muka rumah. Mana mangga tu pak? Bako hilangnya macam. Kawal tiap pagi maraton di sana. Namanya mangga tu.
agaknya lama ambil. Tapi ndak kalau kami makan dah banyak, diagihannya kan neneknya. Kini sesudah kami agihan tu tumbuh 2 oleh, tapi di dalam le Pak Auf sih. Berarti ketika diagih tambah 2, diagih. Ini rahasia zakat. Zakat itu kalau dikeluarkannya akan berkembang dan akan bertambah. Idza katsura wa zada, bahkan semakin banyak semakin bertambah. Itu makna dari zakat. Yang pertama, rajulun zakiyun, kalau ada seseorang bernama zakiyun artinya zaidul khair, bertambah selalu kebaikan dalam dirinya. Itu zaki. Jadi kalau ada nama anak zaki, itu doa supaya tarikh bertambah usianya, bertambahlah kebaikan. Nah, kemudian sumiyal ikhraju minal mali zakatan. Zakat disebut mengeluarkan harta, disebut zakat. Apa artinya? Naksum minhu, berkurang secara jumlah, iya berkurang. Memang jaleh itu bana berkurang pula 2% minimal. Min haitsu yanmu bil barakati aw bil ajri alladhi yuthabu bihil muzakki. Ia secara nominal berkurang, tetapi keberkahannya itu akan bertambah. Bahkan keberkahan dan balasannya bertambah diberi oleh Allah. Itu keberkahan dari zakat. Itu makna zakat. Atau zakat juga berarti dengan tathhir, mensucikan, membarasihan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah untuk mensucikan harta itu. Diri yang muzaki juga, harta itu juga biha bi sedekah, dengan sedekah itu. Ini watuz zakah. Kita langsung masuk ke warka'u ma'ar raki'in. Karena kalau zakat tentu ada ukurannya, ada takarannya, ada nisabnya. Terus ada haulnya, ada masanya. Kini kita masuk warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah. Apa maksudnya rukuk itu? Kalau kita rukuk, qala ba'du ulama'ina wa ghairuhum yakfi minha ma yusamma ruku'an wa sujudan. Kita dah paham rukuk. Rukuk itu membengkokkan tubuh. Kayaknya nak membengkokkan tubuh. Posisinya wa yamuddu yumaddu bihi zahr. Kemudian punggungnya dipanjangkan, ditagangan, diregangkan. Lah di bungkuan panjangan zahr. Jo lihie, berarti lihie jo sulb, tulang punggung harus datar. Tangan-tangan di ranggangan, di latan mamaci lutut. Atau posisi ruku yang dijelaskan. Nah, posisi itu yang disuruh warka'u, rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang juga ruku. Apa maksudnya warku'u ma'ar raki'in? Ma'a itu bersama, al-ma'iyah wal jam'iyah. Walihadza qala jama'atum min ahli ta'wil bil Qur'an. Makanya disebut kanonnya ma'a bersama, makalah disebut dengan bersama. Kalau bersama berarti jamaah. Jadi perintah untuk berjamaah. Kita cari hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Qurtubi. Fi riwayat. Kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun fadakhala al-masjid fa shalla. Aku duduk, kata Rifa'ah bin Rafi', aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun, datang seseorang. Fadakhala masjid fa shalla. Lalu masuk masjid, orang tadi salat. Jadi Rifa'ah bersama Nabi lagi duduk, ada orang masuk masjid lalu dia salat.
Falamma qadas salat, ketika salatnya selesai, jaa fasallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alal qaumi. Dia mendatangi Rasul terus mengucap salam dan mengucap salam kepada sahabat lainnya. Faqala nadri ma ya'ibu minha irji', kata Nabi. Faqala Rasulullah SAW, irji', balik fasalli fa innaka lam tusalli, balik, kamu belum salat lagi. Wa ja'ala ar-rajulu yusalli, kemudian laki-laki tadi salat lagi. Wa ja'alna narmaqu salatahu la nadri ma ya'ibu minha. Terus sahabat melihat, sahabat yang sholat tadi, kami tidak melihat ada aib, ada cacat dari sholatnya. Padahal nyolah selesai sholat, ketika mendatangi Nabi surah sholat balik, tanpa menjelaskan. Tidak lo bertanya itu, bakal suah mau sholat balik Nabi, karena sahabat sami'ana ata'ana, kami dengar, kami patuhi. Disuruh sholat balik, tapi sahabat nak melihat apa cacatnya. Falamma jaa fasallama, kemudian selesai salat kembali lagi kepada Nabi. Wa alaika rji' fasalli fa innaka lam tusalli. Diulang surah Nabi balik 2 kali. Salat balik, pai balik itu salat lo balik amar. Bahkan sampai au thalathan, sampai 3 kali Nabi jurah balik salat balik. Faqala lahu rajul ma allautu, kata Nabi, kata sahabat yang sholat tadi, fala adri ma'ibta alayya min salati, saya enggak tahu apa aib saya, apa cacat saya sholat, mohon dikabari ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, innahu la tatimmu salata ahadikum, sesungguhnya seseorang itu tidak sempurna sholatnya hatta yusbighal wudu, sampai wudu'nya nyolabih-labihan, tidak asa kecepat-kecepat. Anak bahasa kecepat, basuh muku, sampai harus batas muku itu memang basah, batas sampai siku itu memang basah. Perhatikan wudu, dari mulai wudu aja Nabi, kama amarahullah, sebagaimana Allah memerintahkannya. Fa yaghsilu wajhu wa yadahu ila al-mirfaqain, sampai sikunya, wa yamsah bi ra'si, mengusap kepalanya, wa rijlaihi ila al-ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki, harus sempurna. Thumma yukabbirullah ta'ala wa yuthna alaihi, kemudian bertakbir memuji Allah, kemudian membaca thumma yaqra ummal Quran, membaca Al-Fatihah, ma adzina lahu fihi ma wa tayassara, apa yang mudah baginya, kemudian bertakbir fayarka, kemudian dia ruku, dijelaskan di dami fayadau kaffaihi ala raqbatai, meletakkan kedua tangannya ke lututnya, hatta tatma'inna, sampai tenang, mafasiluhu wa yastarkhiya, sampai memang kalau kita ruku harus memang tenang rukunya, posisi sendi-sendi awak memang posisi sendi-sendi itu di posisi ruku lah, santai kok baru lo tagak, sampai tenangnya baru tagak. Tsumma yaqulu sami Allahu, kemudian baru sami Allahu liman hamidah. Wa yastawiya qa'iman, tagak lo dulu hatta yuqima sulbah, lah tagak, wa ya'khudh kulla azmin ma'khaz, di posisi semula, posisi tulang-tulang tadi, sendi-sendi tadi. Tsumma yukabbiru, baru bertakbir, lalu baru sujud. Jadi memang tenang, hatta tatma'inna, sampai tenang. Thumma mafasiluh wa yastarkhiya, thumma yuqabbri, kemudian bertakbir, dan seterusnya menjelaskan tentang salat. Jadi tidak selesai salatnya, tidak selesai rukuknya, pada perintahnya ruku, berarti rukuknya harus benar. Kalau tidak benar, Nabi suruh ulang balik waktu itu dulu. Fahadhihi bayanus salatul mujmalah fil kitab ta'limin Nabi. Ini tentang penjelasan salat oleh Nabi. Jadi Nabi mau menjelaskan rincian tentang salat. Jadi bukan hasil pemantauan sahabat saja. Jadi Nabi memang menjelaskan ruku itu model kau.
Kan sallu kama raaitumuni usolli kan hadisnya yang populer, salatlah sekalian sebagaimana melihat aku, kalian melihat aku salat. Jadi tidak hanya pengetahuan, itu kan observasi itu. Hadis untuk observasi. Tapi Nabi juga pernah mengatakan hasil wawancara misalnya kan. Jadi teori itu semuanya ada. Jadi enggak asal dicari sehingga kita beda-beda enggak. Nabi pun menjelaskan. Nah, warka'u ma'arrakin, maka innal amra bis salati awalan lam yaqtadi syuhudal jamaah. Pertama Allah perintahkan aqimus shalah, dirikan salat. Nggak ada keterangannya salatnya sendiri, salatnya bersama-sama di rumah atau di mushola atau di mana. Tapi setelah Allah kasih aqimus shalah, dirikan salat, pokoknya dirikan salat. Apapun kondisinya salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Selesai itu Allah ulang beliau, warka'u ma'arraki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang ruku'. Artinya apa? Syuhudul jamaah, maka harus menghadiri jamaah, berjamaah sama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Bahkan di situ banyak hadis-hadis tentang berkaitan dengan fadilah. Di antaranya di fadilah jamaah, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik, lebih afdal, lebih utama dari salat sendiri. Bara lebih utamanya 27 darajah. Dan hadis lain dari Abu Hurairah, salatul jamaah afdalu min salati ahadikum wahdah. Salat berjamaah lebih baik, lebih utama dari salat sendiri bi 25. 25 kali kita sholat jamaah, itu pandingannya. Ini 25 hari kita sholat subuh sekali di siko, lebih utama ya. Jadi bukan berarti kalau lebih utama 20 hari lain nak sholat akan beda. Itu hati-hati pemahaman itu. Ada yang model tuh masalah kawan nambo. Kalau lebih utama samanya sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, berarti awak di siko nak sholat walai gitu. Ndak model tuh pemahamannya dah. Iya. Ndak model tuh pemahaman. Itu kan bagi yang nilai tambahan kan. Kewajiban itu tetap dilaksanakan, tetapi kalau di rumah nilainya sie misalnya. Tapi ketika di surau, di masjid 25 kali. Bi 25 atau 27 derajat. Coba bukan 27, 25 atau 20 balasannya. Kalau model itu menurut Abu Daud, as-salatu fil jamaah fardun ala kulli ahadin fi khassatihi. Kal jamaah, salat berjamaah itu wajib, terutama apalagi salat Jumat. La salata li jaril masjid, kau semua sabian, karena kau hadis diwatkan disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dari riwayatnya Abu Daud, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Pernah mendengar kata? Tidak salat, tidak disebut sah salat li jaril masjid, untuk tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di masjid. Kalau kita bertetangga di surau, bertetangga di masjid, kita salat di rumah, la salata. Kata Nabi, nak salat nama itu dah. Kita tetangga suruh jawab aja. Bahas itu la salata, nak salat dah. Bisa ditemukan di Sunan Abu Daud. La salat, nak sah salat. Kata Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, la urakhisu liman qudira 'alal jamaah fi tarki ityaniha illa min uzrin. Kata Imam Syafi'i, ya kalau memang kita ittiba mengikuti pendapat Imam Syafi'i, la urakhisu, saya tidak memberikan keringanan. Jadi tidak pernah Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, aku tidak memberikan keringanan liman qudira 'alal jamaah, bagi yang mampu berjamaah. Nah, untuk mampu berjamaah apa? Bisa ke surau kan? Iya, kalau tidak sanggup apa? Tapi bagi yang mampu untuk berjamaah, fi tarki ityanihi, untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan mendatanginya, illa min uzrin, kecuali ada uzur, ada alasan yang menghalangi awak.
sakit, itu kan syar'i. Ya kaki nggak bisa jalan, itu syar'i. Tapi ketika kita bertetangga jo surau, bertetangga jo masjid, bertetangga li jari gitu. Jar itu tetangga, jiran, jiran jar. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i ini. Nah, hadis lain tentang Abdullah bin Ummi Maktum, populer juga. Atan Nabiyya rajulun a'ma, seseorang yang buta mendatangi Nabi, butonya. Bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Nggak ada nih orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Hal tasma' an-nida. Nabi bilang, kamu dengar azan enggak? Dengar panggilan enggak bis shalah? Panggilan salat dengar? Qala na'am, ya Rasulullah, dengar. Qala fa'ajib. Kalau mudah itu penuhi. Kalau ada panggilan, orang baralik setiboa itu. Kok Allah yang mengimbau, walaupun melalui lisan muazzin, hayya 'alas shalah, hayo salat, ada panggilan, kita panggil. Itu butonya, coba bayangkan. Kita diberi oleh Allah fisik yang sempurna, masih sempurna, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bahkan kalau jauh bisa berkendaraan. Berarti apa alasan kita kira-kira orang yang sekiranya buta menjadi uzur, maka Abdullah bin Ummi Maktum mungkin sholatnya dibolehkan oleh Nabi, udahlah di rumah aja. Tapi ketika hendak pergi keluar, dipanggil Nabi, kamu dengar tasma'un nida? Iya, kalau begitu fajib, maka penuhi, lakukanlah sholat. Dan banyak hadis-hadis lain. Bahkan dari Ibnu Abbas, Nabi berkata, man sami'an nida falam yajib fala salata lahu illa min uzrin. Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Kitabus Shalah, siapa yang mendengar azan tapi dia tidak memenuhinya, maka baginya tidak salat. Tidak salatnya. Mendengar azan tapi tidak berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang yang ruku'. Berarti memang berjamaah itu penting. Wa qala Ibnu Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Kata Nabi, ini penjelasan dari Ibnu Mas'ud, beda antara orang beriman dengan orang munafik dulu jelas, itu dalam sholatnya berjamaah atau tidak. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atmah was subhi. Beda antara kami dengan orang-orang yang munafik adalah salat isya, salat subuh, la yastati'unahuma. Mereka susah untuk salat subuh, salat isya. Isya mungkin dia ngantuk, subuh mungkin dia masih tidur. Hati-hati, kita berlindung kepada Allah. Allah bangunkan gitu. Yang membawa waktu sentak tu kan Allah. Yang nak tahu apa badona jam 2 lalu jam 3 lalu, kalau memang Allah bangunkan, jago subuh. Itu kita minta kepada Allah, semoga diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa terus beribadah. Bahkan dalam kondisi apapun Allah perkenankan kita terus berhubungan dengan Allah, terus sholat. Terakhirlah, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min hatabin. Aku inginlah ada yang menggantikanku sholat, terus aku suruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku mendatangi kauman yusalluna fi buyutihim, orang-orang yang sholat di rumah mereka, laisat lahum illah, nggak ada ilahnya, fa uharrikuha, aku akan bakar rumahnya. Aku inginlah, saking apa inginnya Nabi, semua laki-laki berjemaah di masjid, dan banyak manfaatnya.
Awakna di Sarawak kan tara sura. Kalau ada rapi mengatakan tentang kemajuan Sarawak, awak ada perlu mau undang. Karena bawa setiap solat berjamaah, kita lah bawa 3 sabu istilahnya. Nah, bagus Bang Det, bahasa. Jadi kalau nak ke Sarawak, bawa komunikasi. Itu diantara. Bahkan dulu strategi perang, pemahaman tentang apapun, Nabi saat berjamaah itulah ketika selesai solat Nabi berdiri menyampaikan pesan apapun yang beliau ingin sampaikan. Jadi penting itu berjamaah. Nah, ini hanya beberapa saja keterbatasan waktu kita. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Salatlah, dirikan salat. Zakatlah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Supaya bisa kita sama-sama ruku, carilah teman, carilah sahabat yang kebiasaannya ruku lah. Jadi berbuat baik itu harus bersama-sama. Kalau seorang ujiannya banyak, setan mudah mengadu. Tapi kalau lebih bersama-sama, salahnya imam, makmum ada mengingat. Kalau makmum tak pernah salah. Semuanya imam ikut imam, selamanya ikut imam, dia tidak akan salah. Walaupun kalau tidur sebagai imam, perunya akan tetap terjaga dari kesalahan. Jadi kalau lebih sama-sama Allah jaga awak. Tapi kalau seorang susah perjuangannya. Semoga kita selalu dalam bersama-sama dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan di akhir pengajian awak, taklim kita, orang-orang yang selalu berwakaf di jalan Allah, terutama di Sarawak. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah beri dia kesehatan dan diberi kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kebaikan juga buat kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, tiap pagi kami menuntut ilmu bersama-sama, berbagi ilmu. Jadikan ilmu kami ini ilmu yang bermanfaat dan beri kami kemampuan untuk memanfaatkan ilmu kami ini di jalan Engkau dan karena Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla asir, lianna kulla asir alaika yassir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.